pasien positif naik, jangan panik. Itu jadi tema kita pada malam hari ini. Kita bahas lagi pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas mengenai kesiapsiagaan, bagaimana kita mempersiapkannya. Ini kita akan bahas korbannya atau mungkin pasiennya sudah dirawat. Pak Bayu, ini kan kemarin ada pasien 0102 dikabarkan mempunyai penyakit psikis. Mereka sedikit stres karena pemberitaan yang luar biasa di luar. Nah, setelah itu dikip Pak identitas selanjutnya. Apakah ini betul atau bagaimana seharusnya? Saya kira ada disiplin ya, ada protokol epidemiologi dalam penanganan penyakit menular. Dan itu seyogianya diterapkan. Memang harus ada perlindungan terhadap pasien, termasuk identitas, termasuk hal-hal yang lain berhubungan dengan pasien itu. Saya kira saya percaya teman-teman di Kementerian Kesehatan, di otoritas pemerintah Republik Indonesia paham betul bagaimana menangani ini. Kemarin memang ada kejadian informasinya terlalu terbuka, itu menurut saya tidak pas. Jadi sekarang tampaknya diperbaiki. Tetapi kalau misalnya juga terlalu tertutup sehingga semua orang tidak tahu, itu menurut saya juga akan merugikan. Karena dengan demikian ke tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan di masyarakat itu menjadi tidak terbangun karena tidak tahu bahwa itu terjadi demikian. Namun saya ingin melihat dari sisi yang lain, termasuk kepada media, mengapa tidak banyak diekspos yang sembuh? Kenapa selalu yang diekspos itu yang sakit dan yang terkena, yang sembuh juga gitu. Sehingga kemudian kita tahu kenapa dia sembuh, kenapa ternyata bisa sembuh, ternyata bisa tidak kena, ternyata dicari juga orang yang secara swadaya, mandiri, dia menteskan dirinya. Saya kok pilek, tolong dites. Dan itu dia kasih apresiasi gitu. Dan seterusnya. Jadi menurut saya ini juga membangun trust terhadap kesiapsiagaan kita dan menciptakan suasana yang tidak panik tadi. Karena ya kita betul kita memberikan perhatian pada yang sakit, tapi yang 94 atau 96% bahkan yang sembuh ini menurut saya perlu juga terus diberitakan sehingga orang tidak khawatir berlebihan. Dan ada rasa optimis di situ. Kita juga sudah berterima kasih kepada pemerintah ya, kita justru sudah memberitakannya kalau hotline yang diberikan pemerintah DKI Jakarta juga luar biasa. Kemarin sedikitnya di data ada 3.590 kontak yang memanggil hotline tersebut. Ya, itu merupakan kesadaran dari masyarakat. Pak Melki, dengan banyaknya virus corona tidak hanya di negara kita saja, hampir seluruh dunia. Perlukah kita bekerja sama dengan negara-negara lain, Pak? Ya, kalau ini kan penyakit yang menyerang seluruh umat manusia. Ketika dia sudah menyentuh lebih dari satu negara dan ini merembet ke seluruh benua, penyakit ini adalah bagian dari bagaimana umat manusia harus melewati ini sebagai sebuah fase sejarah yang sukses ya. Sehingga karena ini menjadi pekerjaan kita seluruh umat manusia, saya kira wajib hukumnya Indonesia bekerja sama dengan seluruh negara. Kalau dalam hal urusan kesehatan itu kita punya namanya lembaga internasional namanya WHO ya. Nah, WHO sendiri dari awal juga saya kira mereka cepat sekali juga memberikan respon bahwa ada situasi darurat yang kemudian diungkapkan oleh Dirjen WHO saat itu. Dan itu mempercepat untuk bagaimana setiap negara merespon ini menjadi masalah global, bukan masalah antar negara. Ketika Cina menutup Wuhan, kemudian Italia, Korea Selatan, dan itu tiba-tiba aja langsung satu kota tuh di lock tuh. Kemudian Jepang, kemudian Iran. Dan kita berharap agar Indonesia ini sejauh yang kita cermati ini kan penanganannya dengan segala plus minusnya ya sudah sesuai jalannya, sesuai prosedurnya. Ini sudah on track-nya. Nah, tentu dalam kondisi kita Indonesia saat ini di mana ya tadi kita sama-sama tahu ya protokol kita miliki, rahasia ataupun privasi pasien kita juga harus jaga. Tapi saat yang sama juga penyelesaian publik sehingga membuat publik ini mengerti, paham, dan tahu apa yang harus dia kerjakan ketika dia misalnya mendapatkan tetangganya, keluarganya, ataupun dirinya terkena itu juga perlu disampaikan. Dan menurut kami sejauh yang kami cermati ya, itu penunjukan Pak Ahmad Yuryanto ya, Dirjen yang baru dilantik kemarin, dimana itu sebelum Pak Menkes ke NTT, sama-sama kita, beliau lantik dulu tuh Pak Yuri sebagai Dirjen dan sebagai jubirnya COVID-19. Ini saya kira sangat membantu komunikasi publik hari ini. Dan itu saya kalau cek teman-teman media itu salah satu yang mereka respon positif itu ketika jubir ini sudah on nih, sudah mulai bekerja nih. Dan Pak Yuri ini saya lihat orang yang memang tepat di bidangnya. Dia orang tenang, mengerti teknis detail, kemudian juga orangnya juga komunikatif. Nah, tinggal memang kalau mau yang butuh tambahan lagi, saya usul pada Pak Menteri.
Pak Menteri kalau boleh diusulkan itu yang nanti mendampingi Pak Yuri itu kalau boleh cari ya seperti Dokter Dirga ini. Tapi misalnya perempuan yang mengerti teknis dan kemudian bisa jelas. Jadi itu membantu mempercepat komunikasi karena pasti Pak Yuri juga pasti susah. Saya tahu semua media ini akses ke beliau sekarang. Karena memang sekarang tunggal penjelasan COVID-19 ini hanya dari Pak Yuri. Seluruh pasukan di bawah semua diam sekarang. Satu pintu nih. Dan itu kan kalau nggak salah pagi dan sore atau malam. Jadi sehari itu 2 kali udah kayak makan obat ini. Jadi pagi ada informasi, malam informasi. Kemudian juga dari Sulianti Saroso itu dicek tiap hari tuh. Semua yang lagi ditangani di situ yang suspek-suspek yang 19 orang itu dan yang sudah misalnya diisolasi di karantina di Indonesia ini kan dicek terus tuh. Perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi kalau komunikasi publiknya sih saya lihat sudah mulai membaik ya. Nah tinggal sekarang memang kalau andai kata yang saya setuju tuh, kalau andai kata kejadian di daerah ini kita harus betul mempersiapkan diri nih. Di pusat sih fasilitas kita lebih dari cukup saya kira. Dokternya ada, fasilitasnya ada. Sulianti Saroso itu saya pernah juga ngecek, kami langsung masuk ke dalam langsung di ruang untuk mengecek semua itu. Saya lihat di Sulianti itu oke tuh. Memang dia termasuk salah satu rumah sakit rujukan infeksi se Asia Pasifik. Masuk di situ. Betul. Di Sulianti Saroso. Jadi One Chip itu kelasnya Asia Pasifik tuh. Bagus. Bagus. Dan di situ bukan cuma urusan infeksi, dia juga terima untuk pasien umum dan dia pisah betul tuh dengan dia punya tata cara yang sudah mereka bangun. Nah, kalau di daerah ini kita masih harus betul-betul tadi itu mengecek kesiapannya tuh, baik itu sarana prasarana, alat maupun tenaga medisnya, sehingga nanti kalaupun nanti misalnya kita tidak mendoakan, tapi kan menjaga-jaga kan penting, waspada tadi. Tapi setiap daerah sudah ada rumah sakit rujukan. Sudah ada, cuma kan ini kan masih harus dibuat kesiapannya kayak macam di Sulianti Saroso juga. Nggak tahu Omni juga ini nggak jadi rujukan nggak Om? Sementara tidak. Oh sementara nggak. Jadi misalnya kan kita punya sini kan RSPAD Persahabatan Sulianti Saroso dengan RSM ya. Iya, Pasar Minggu juga masuk untuk di DKI. Nah sekarang kayaknya sudah mulai makin banyak. Nah kalau mereka di sini kan gampang kita cek gitu loh. Nah di daerah-daerah ini kan yang sampai itu masih dicek. Nah menurut saya kalau andai kata kita sudah mulai tenang urusan demam berdarah dan sebagainya ini, itu tim yang selama ini bergerak ke daerah itu harus bisa mengecek ke daerah. Ya semacam kalau di farmasi itu kan stock of name kan, mengecek kesiapan obat. Nah ini mengecek kesiapan aparat kita di daerah, kayak itu kalau andai kata itu terjadi di daerah. Di daerah juga, baik. Kalau bicara soal kesiapan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Melki, nah kaitannya dengan pasien atau masyarakat yang merasa kapan harus melapor atau memeriksakan diri ke dokter, karena kan ini kan jadi kayak bias ya antara influenza biasa begitu dok. Yang jelas sejak awal pemerintah sudah menetapkan kriteria kapan seseorang, ada yang disebut sebagai orang dalam pemantauan dan orang dalam pengawasan ya. Kalau orang dalam pengawasan bahasa populernya suspek disebutnya ya. Jadi kalau orang dalam pemantauan tidak perlu diperiksa swab tenggorok sama sekali. Sedangkan kalau orang dalam pengawasan, kalau memenuhi kriteria itu silakan ke dokter, terutama ke rumah sakit rujukan mungkin ya, nanti akan diperiksa swab tenggoroknya gitu. Jadi kalau sebenarnya untuk masyarakat kalau ada demam, batuk pilek, tapi tidak ada riwayat kunjungan ke negara-negara yang terdampak atau tidak ada riwayat kontak dengan pasien, itu sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir. Tapi kalau ada gejala-gejala seperti influenza-like illness, plus ada riwayat kunjungan ke negara terdampak dalam 14 hari atau ada riwayat kontak dengan sumber yang positif, itu memang harus segera berobat untuk diperiksa. Kontak dengan sumber yang positif itu sejauh berapa meter sih dok? Sebenarnya kalau dalam suatu ruangan yang sama? Yang oleh WHO ditetapkan untuk ini karena droplet ya, itu 1 sampai 2 meter sebetulnya. 1 sampai 2 meter? Iya, itu jadi di atas 2 meter dianggap aman. Tapi kalau kontaknya seperti kemarin yang kasus 0102, itu kan di ruang tertutup, kemudian dekat, itu jadi memang kemarin pemerintah sudah melakukan tracing ya, dan ketemu orang-orangnya beberapa memang dites gitu. Penyemprotan disinfektan tuh berpengaruh tidak sih dok? Berpengaruh ya. Jadi kita tahu bahwa virus corona itu nama kelompok virus ya. Dia itu ada 200 jenisnya, dan yang infeksi manusia itu hanya 7 termasuk yang sekarang. Jadi kita bisa belajar dari coronanya, SARS itu corona, MERS itu corona. Kita bisa belajar dari situ bahwa memang penyemprotan disinfektan terutama di ruang publik ya, sekarang sudah mulai saya lihat di lift ya, pencetan lift, di tegangan kereta, bus itu udah mulai disemprot semua, itu bagus, harus diteruskan. Tapi banyak juga yang diambil dok, hilang tiba-tiba. Baik dokter, terakhir apa saja mungkin tips yang bisa dokter berikan kepada masyarakat pemirsa kita yang menyaksikan Indonesia Bicara agar tetap sehat begitu? Oke, tapi untuk corona ini tetap waspada, tapi tidak boleh panik ya, tapi tetap lakukan semua upaya pencegahan.
Ya, kita kadang-kadang kita memikirin yang terlalu luas, tapi kita lupa sama diri kita sendiri ya. Daya tahan tubuh, cuci tangan itu penting sekali. Pakai sabun atau pakai hand sanitizer ya. Kemudian jangan menyentuh daerah wajah, mata, hidung, mulut kalau tidak cuci tangan. Dan memang hindari orang yang sakit kalau lagi ada flu yang sakit, dan kalau yang sakit sadar diri harus pakai masker. Itu yang kita bisa kerjakan mungkin. Mungkin tips yang bisa diterapkan begitu ya untuk pemirsa dan juga masyarakat di Indonesia agar tetap sehat. Pak Melki, ada hal yang bisa disampaikan ke pemirsa Indonesia Bicara agar tetap tenang menghadapi virus corona ini? Ya, virus corona ini kan cuma menjadi sebuah manifestasi dari tubuh kita sebenarnya tidak sehat. Artinya virus ini hal dari luar ya. Itu tidak akan menyentuh kita dan menjadi sakit kalau kita sendirinya sehat. Dan kalaupun kita kenakan juga tentu tidak akan parah kejadian kalau memang kita kondisi tubuh sehat. Sehingga kembali ke tadi, kita kembali ke ya nenek moyang kita zaman dulu lah. Yang penting makan yang sehat, tidur cukup, olahraga cukup, hidup bersih, itu sudah membuat kita punya diri ini sebenarnya sudah menjadi bagian yang mencegah benteng bagi diri kita maupun juga lingkungan sekitar kita. Karena memang penyakit corona ini ya penyakit yang kalau kita juga hadapin dengan tadi itu benar ya, dokter bilang waspada bisa ditangani. Kalau kita panik malah menjadi masalah baru di luar urusan corona itu sendiri. Jadi kita tenang hadap ini semua dengan protokol yang sudah dimiliki oleh negeri ini. Baik, Pak Bayu sebagai orang yang berpengalaman menangani virus dan influenza, boleh ada tambahan? Iya, kalau menurut saya yang saya tadi sudah semua, saya ingin melihat dari sisi yang lebih makro mungkin, bahwa tadi waktu itu penting, ya, dan saya kira kita cukup optimis dengan berjalannya waktu ini alam akan membantu kita untuk mengatasinya. Demikian juga kita akan melihat bahwa di Cina sekarang sudah mulai menurun, penelitian mengenai vaksin sudah menunjukkan tanda-tanda yang sangat positif di mana-mana. Kemudian kerjasama internasional sangat kuat untuk itu. Cerita tentang pasien-pasien yang sembuh itu memberikan harapan yang sangat baik. Jadi saya kira betul sekali, memang terjadi peningkatan di Indonesia, tapi saya yakin kita pasti bisa melewati ini, dan itu waktunya tidak lama. Amin. Ya, kita bersabar, tetap siaga, tetap waspada, tapi saya yakin kita akan bisa melewati seperti yang pernah juga pengalaman-pengalaman yang lalu. Bangsa Indonesia itu bangsa yang kuat kok untuk bisa melewati cobaan semacam ini. Baik. Ya, kita doakan bersama ya, semoga virus ini cepat berlalu ya istilahnya. Ini bentuk ikhtiar dari pemerintah dan juga dokter-dokter yang kita punya, dokter-dokter yang hebat, begitu kita punya kualitas yang luar biasa. Motonya Menkes kita ini, salam sehat, sehat Indonesia bersyukur. Jadi ada usaha kesehatan juga ada bersyukurnya. Jadi gabung satu Tuhan yang tadi meridhoi usaha tetap kita. Sehat dan bersyukur begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Melki. Dokter, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada malam hari ini. Saya Aprilia Putri pamit dan sampai jumpa.